Allah. Mau kemana kita? Ya, fa'ina tadhabun, kalian mau kemana? Kita berputar di dunia ke sana kemari, ya ujung-ujungnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang yang dari awal dia sadar, ketika di dunia dia sadar bahwa dia kembali kepada Allah. Tapi ada orang yang tidak sadar bahwa dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan ada orang yang mendapatkan hidayah. Ada orang yang mendapatkan petunjuk, dia sadar sepenuhnya bahwa dia sedang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sedang pergi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan hidayah. Nah, ini yang kita harapkan kepada Allah, kita minta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita sadar bahwa kita ini semuanya sedang berjalan menuju kepada Allah. Kesadaran ini yang sangat penting. Sebab yang membuat orang itu melenceng, menyimpang, sesat, dan melakukan dosa dan maksiat ketika dia lupa dia ada di mana sekarang ini dan mau kemana. Tapi kalau dia sadar bahwa dia di dunia dan sedang berjalan menuju kepada Allah, bahwa semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, maka dia akan berhati-hati. Seluruh gerak-geriknya, tingkah lakunya, ucapannya, dia akan berhati-hati karena dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kullukum atihi yaumal qiyamati farda. Semua mereka itu akan datang menghadap kepada Allah dalam kondisi sendiri-sendiri untuk mendapatkan hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ihtada ini penting, mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, mendapatkan kesadaran. Kita sadar bahwa kita akan kembali kepada Allah. Ini hidayah yang sangat mahal. Hidayah ini sangat mahal. Petunjuk ini sangat mahal. Kesadaran ini sangat mahal. Inilah karunia yang berharga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Ya, mendapatkan hidayah dari Allah. Kita tahu dari sekarang, kita bersiap-siap dari sekarang. Kita menyiapkan bekal dari sekarang. Sebab kita akan menghadap kepada Allah, akan bergerak menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang senantiasa kita minta kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan petunjuk. Berikan hidayah-Mu ya Allah. Yang kita minta. Dalam surat Al-Fatihah tidak ada yang kita minta kecuali itu. Yang diajarkan oleh Allah ketika kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah dan hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta. Lalu kita langsung minta sama Allah Ta'ala. Diajari oleh Allah apa yang harus kita minta. Diajarkan oleh Allah apa yang menjadi doa kita. Allah Ta'ala mengajarkan doa ihdinas siratal mustaqim. Itu yang harus kita minta kepada Allah. Betul kita butuh harta, butuh sehat, butuh lapang, macam-macam kebutuhan kita. Tapi ada kebutuhan yang paling utama, yaitu kita butuh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga diajarkan oleh Allah minta hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Kita minta hidayah dari Allah. Dan orang dalam hidupnya kalau dia sudah mendapatkan hidayah dari Allah, hidupnya insyaallah akan bahagia, akan tenang, akan aman, akan tumanina. Di dunia dia akan mendapatkan kebahagiaan, apalagi di akhir. Orang kalau sudah mendapatkan hidayah dari Allah, masya Allah, persoalan, problem dalam hidup ini bisa dia hadapi dengan baik. Kalau dia sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan ketika kita masuk ke dalam jannah, ke dalam surga insyaallah. Mudah-mudahan kita semuanya dimasukkan ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak lain karena hidayah dari Allah. Makanya ahlul jannah nanti ketika mereka masuk ke dalam surga, mereka berkata, Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ya Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Engkau ya Allah. Karena hidayah darimu aku sampai ke tempat ini.
Kalau bukan karena hidayah dari Allah, nggak bisa sampai kepada jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hidayah dari Allah. Sesuatu yang sangat mahal, karunia yang sangat berharga, yang nggak bisa ditukar dengan yang lain. Apalah artinya hidup di dunia ini tanpa hidayah dari Allah Ta'ala? Orang boleh punya kedudukan, boleh punya kekuasaan, boleh punya nasab mulia, dan seterusnya. Tanpa hidayah dari Allah, tidak ada artinya semua itu. Hidayah dari Allah, ini yang dibutuhkan oleh setiap manusia, dan itu hanya bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Hanya Allah Ta'ala yang bisa memberikan hidayah. Engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan hidayah. Hanya Allah yang bisa memberikan hidayah. Itulah yang kita syukuri terus kepada Allah. Alhamdulillah. Kita bisa salat tadi karena hidayah dari Allah. Kita bisa duduk dalam majelis ini karena hidayah dari Allah. Kita bisa baca Al-Quran karena hidayah dari Allah. Kita bisa melakukan amal saleh karena hidayah dari Allah. Kita bisa melakukan amal-amal kebaikan karena hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang disebutkan oleh Ibnu Athaillah, ihtadar rahiluna bi anwari tawajjuh. Kata beliau, ada orang-orang yang ketika berjalan menuju kepada Allah, dia dapat hidayah. Dia sadar, dia tahu apa yang sedang dia lakukan, apa yang sedang dia lakukan. Dia tahu dia mau menuju kepada siapa. Dia menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bi anwar at-tawajjuh. Bagaimana mereka mendapatkan hidayah itu? Dengan cahaya tawajjuh. Cahaya tawajjuh artinya selalu dia hadapkan wajahnya kepada Allah. Dia hadapkan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawajjuh, dia tawajjuh. Dia menghadapkan wajahnya kepada Allah, dia tidak berpaling kepada selain Allah. Dia tahu bahwa dia sedang menuju kepada Allah, makanya dia menghadapkan wajahnya kepada Allah. Bukan hanya pengakuan. Ketika kita baca di dalam salat kita membaca doa iftitah, kita baca inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardh. Ya Allah, aku hadapkan wajahku. Kepada siapa dihadapkan? Kepada Allah. Bukan hanya ketika salat kita hadapkan wajah kepada Allah. Dalam setiap gerak-gerik kita, dalam kehidupan kita, kita hadapkan wajah kita kepada Allah bi anwar at-tawajjuh. Kita hadapkan wajah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia zat yang menciptakan langit dan bumi. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Athaillah. Kita hadapkan wajah kita kepada Allah. Anwar at-tawajjuh. Bagaimana caranya? Dalam salat kita dalam ibadah kita hadapkan wajah kepada Allah. Ya, lewat ibadah kita, lewat salat kita, lewat puasa kita, lewat zikir kita, lewat tilawah kita, ya, lewat amal-amal saleh kita. Semuanya menjadi bagian dari tawajjuh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang disebutkan oleh Ibnu Athaillah. Ada tawajjuh, kita hadapkan wajah. Kita tidak berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi selalu kita hadapkan wajah kita kepada Allah. Kita berusaha semaksimal mungkin. Anwar at-tawajjuh. Dan ada satu kenikmatan, kita hadapkan wajah kita kepada Allah. Makanya ketika kita melakukan tawaf keliling, itu selalu kita putari Ka'bah. Itu sebagai satu simbol, sebagai sebuah pengakuan dan kesadaran. Karena kemanapun kita pergi, kita nggak bisa lepas dari rumah Allah. Kita merasa nyaman ketika dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini anwar at-tawajjuh. Ya, makanya sangat penting untuk menyadari hal ini, bahwa kita ini harus senantiasa menghadapkan wajah kita kepada Allah Ta'ala. Ihtadar rahilun bi anwar at-tawajjuh. Kemudian Ibnu Athaillah mengatakan wal wasiluna lahum anwarul muwajjah. Kalau kita terus melakukan ibadah kepada Allah, melakukan taqarrub kepada Allah, melakukan ketaatan kepada Allah,
dengan penuh kesungguhan, penuh ketulusan, keikhlasan kita lakukan, maka insya Allah akan naik itu tingkatannya. Allah Ta'ala akan berikan walladzina tadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum, kata Allah. Orang-orang yang dapat petunjuk itu, kalau dia terus merawat hidayah dari Allah, Allah akan tambahkan hidayah buat mereka. Allah akan tambahkan petunjuk buat mereka. Allah berikan ketakwaan kepada mereka, semakin naik ketakwaan mereka. Ini kata Allah Ta'ala, sampai pada tingkat, kata Ibn Athaillah, orang kalau sudah sampai pada titik tertentu, maka lahum anwarul muwajahah. Bukan hanya tawajjuh saja, tapi dia merasakan ada muraqabatullah. Dia merasakan ada sifat atau sikap ihsan dalam dirinya. Ya, bukan hanya tawajjuh. Kalau tawajjuh itu jemaah sekalian, kita menghadapkan wajah satu pihak, satu sisi, kita hadapkan wajah kepada Allah. Tapi kalau muwajah seperti saya dan jemaah sekalian, muwajah berhadap-hadapan. Ya, berhadap-hadapan. Bukan hanya satu sisi, bukan hanya satu pihak. Tapi kita merasa ada pihak lain bersama dengan kita. Itu namanya muwajah. Orang yang sampai pada tingkatan muwajah, dia merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia merasa sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kontak, ada setu. Ya. Bukan hanya satu sisi. Ada orang yang melakukan salat tapi fisiknya yang salat, hatinya kemana-mana. Ada orang yang melakukan ibadah, hanya jasadnya dia menghadap kepada Allah, tapi perasaannya, pikirannya itu jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini baru tawajjuh, dia baru menghadapkan wajah secara fisik. Tapi kalau dia sudah sampai pada tingkat tertentu, maka dia akan merasakan bahwa bukan hanya fisiknya, tapi hatinya, perasaannya bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para ulama mengatakan yang dimaksud dengan anwarut tawajjuh itu adalah cahaya Islam, cahaya iman. Ya, cahaya Islam dan cahaya iman. Kita beriman kepada Allah, beriman kepada rukun iman semua itu, dan kita melaksanakan rukun Islam, ada salat, puasa, zakat, haji, dan seterusnya, ya secara amali, secara formal. Tapi kalau sudah sampai pada tingkatan muwajahah, itu maknanya kita sudah sampai pada tingkatan ihsan. Al-ihsan itu adalah an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ya, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah, dan kalau engkau tidak melihat Allah, dan tidak ada di antara kita yang bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yakinlah bahwa Allah melihat. Kita merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membersamai kita semuanya. Nah, ini satu perasaan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam ibadah kepada Allah, dalam melakukan ketaatan kepada Allah, dia akan sampai pada tingkatan tersebut. Kalau sudah sampai pada tingkatan ini, ibadahnya akan terasa nikmat. Ibadah itu akan terasa nikmat. Ya. Berbeda dengan orang yang hanya beribadah fisiknya saja, dengan orang yang menghadirkan hatinya, perasaannya, bahwa dia sedang melakukan sesuatu yang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang disebut dengan tingkatan ihsan. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kita berharap kita sampai pada tingkatan itu. Jadi enggak hambar ibadah kita. Ya tidak hambar, tapi ada kontak, ada perasaan yang kita hadirkan. Ada beberapa riwayat terkait dengan ini sebagai contoh. Ya, misalnya apa yang dilakukan oleh
Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu dalam banyak riwayat disebutkan Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu yang cucunya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kalau beliau berwudu ini mulai dari wudu saja itu sudah mulai kelihatan wajahnya itu pucat isfarra wajhu, mulai wajahnya kelihatan pucat. Dan itu diketahui oleh orang-orang yang melihat beliau. Akhirnya satu saat ada yang bertanya kepada beliau, kenapa sih kalau mau sholat dia sedang wudu mukanya pucat, kenapa? Katanya Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, kamu tidak tahu ya, baina yaday man aqama. Kamu tidak tahu di hadapan siapa sebentar lagi saya akan berdiri. Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perasaan. Jadi perasaan orang yang sudah dekat dengan Allah, dia akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia akan merasa bahwa ibadahnya itu adalah ibadah yang dilakukan, dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kontak, ada perasaan yang selalu dihadirkan ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang disebut dengan al-wasilun, orang-orang yang sudah sampai. Orang-orang yang sudah sampai pada tingkatan tertentu, ibadahnya itu insya Allah lebih khusyuk, lebih nikmat, lebih menghadirkan perasaan. Bukan hanya dalam hal ibadah, ketika zikir. Ketika berzikir kepada Allah, barangkali kita zikir, kita sering mengucapkan tasbih, tahmid, takbir, tahmid, macam-macam kita ucapkan zikir kepada Allah. Uzkurullah dzikran katsiran. Cuma masalahnya kadang-kadang kita berzikir, lisannya berzikir, tapi pikirannya kemana-mana. Nah, Rabi'ah Al-Adawiyah kita kenal seorang yang Masya Allah luar biasa ibadahnya. Apa yang dia katakan? Pernah dia mengatakan, istighfaruna yahtaju ila istighfar. Li'adami sidqi fi, kata beliau, istighfar kita butuh diistighfari lagi. Kita istighfar, kita baca istighfar, astagfirullah. Tapi kadang-kadang pikirannya kemana-mana. Nggak benar-benar minta ampun kepada Allah. Apalagi naudzubillah istighfar, tapi yang dilihat maksiat misalnya. Nah itu istighfar, kita butuh diistighfar. Ini kata Rabi'ah. Artinya kadang ada orang yang lisannya betul berzikir, tapi hatinya tidak hadir. Tidak merasa bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru tawajjuh dia, tapi tidak muwajah. Tidak sedang berhadapan-hadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini yang disebutkan. Jadi ada orang yang berzikir, tapi kondisinya semacam itu. Mudah-mudahan kita naik tingkat ya. Kita berusaha terus. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kualitas ibadah kita ini harus terus kita tingkatkan. Demikian pula ketika kita melakukan sedekah misalnya, kita berinfak, kita bersedekah, mengeluarkan harta kita. Ada orang yang berinfaknya sekedar, kadang ada juga yang berinfaknya terpaksa. Terpaksa diminta malu juga kalau diminta terus akhirnya dia kasih, terpaksa. Tapi ada orang yang berinfak, bersedekah dengan penuh keyakinan bahwa sedekah yang dia berikan itu diterima oleh Allah sebelum jatuh ke tangan orang-orang miskin. Sehingga apa yang dia lakukan? Kita teringat dengan satu riwayat. Riwayat ini berasal dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidah Aisyah disebutkan kalau dia memberikan sedekah biasa dan sering beliau mencampur atau mengolesi dinar, karena uang dulu itu dinar dan dirham, dari emas, dari perak, itu diolesi dengan minyak, lalu baru dia berikan kepada fuqara wal masakin. Orang-orang bertanya, kenapa kok pakai diolesi begitu? Biar harum, biar harum. Jadi orang yang menerima senang. Barangkali kalau kita ngasih uang, kita cari yang lecek dulu, yang jelek baru dikasih.
Tapi Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berusaha mencari yang paling bagus. Barangkali nggak banyak yang dia kasih, cuma beberapa sen, tapi diberikan dalam bentuk yang terbaik. Ternyata ketika ditanya kenapa kau lakukan itu, dia mengatakan, ketahuilah bahwa sebelum uang ini jatuh kepada fakir miskin, dia jatuh ke tangan Allah Subhanahu wa taala. Itu perasaannya. Dan betul Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, alam ya'lamu anna Allah yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'khudhu shadaqat. Kata Allah, apakah mereka tidak tahu bahwa Allah menerima taubat hambanya dan Allah juga yang mengambil sedekah-sedekah itu. Allah yang mengambil sedekah. Jadi mereka paham bahwa sedekah yang mereka berikan itu jatuh ke tangan Allah. Allah yang menerima, Allah yang mengambil sebelum diterima oleh orang-orang fakir, orang miskin, orang yang membutuhkan. Perasaan ini yang luar biasa, yang mereka jadi selalu semua tindakan amal mereka itu ihsan karena sadar mereka sedang bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kesadaran ini yang dimiliki, maka selalu ibadahnya itu yang terbaik, amalnya itu yang terbaik. Jangan salah-salah. Dia akan melakukan sesuatu yang terbaik karena dia sadar sedang bertransaksi melakukan sesuatu untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, dulu ada satu cerita Syekh Ali At-Tantawi, seorang ulama Mesir kontemporer. Ya, dia bercerita bahwa satu waktu dia punya anak perempuan yang masih kecil, tahu-tahu keluar dari rumahnya, dia membawa makanan. Ada beberapa makanan yang dicampur dengan timun, ya, dengan semangka, buah-buahan, lalu dia bawa keluar. Ditanya oleh Syekh Ali At-Tantawi, sebentar dulu, mau kau bawa kemana ini makanan? Kemudian anaknya itu mengatakan, putrinya mengatakan, ini saya mau bawa ke Haris, ke security di depan. Dia lihat, sebentar sini, coba ambil piring yang bagus, suruh ambil piring yang bagus, ambil piring, tambah dengan ini, tambah ini, tambah ini, dirapikan itu, kemudian ambil sendok, ambil pisaunya, karena mereka pakai pisau. Ya. Kemudian sesudah rapi, kamu berikan sana. Ketika diberikan, sesudah diberikan, anaknya kembali dan kemudian bertanya kepada sang ayah, wahai ayah, kenapa harus begitu? Ya, kenapa harus memberikan dengan cara yang semacam spesial, istimewa dia memberikan kepada si security tadi? Apa kata ayahnya? Wahai anakku, ketika engkau memberikan makanan tadi, engkau memberikan harta kepada dia. Ya, bentuknya harta kepada dia. Shadaqah bil mal, itu bagus. Tapi ketika at-tartib engkau berikan dengan cara penyajian yang bagus, yang rapi, yang bersih sama dia, itu shadaqah bil atifah. Itu sedekah dengan perasaan. Jadi ada dua. Ada sedekah dengan harta, ada sedekah dengan perasaan. Ada orang yang ngasih harta saja, tapi tanpa perasaan. Kadang dilempar-lempar itu pemberiannya. Tapi ada orang yang memberi dengan perasaan. Dia hargai siapa yang diberi itu. Sehingga dia memberi dengan cara yang terbaik. Dia hormati. Ya, dia muliakan orang yang diberi. Itu perasaan. Kata Imam Asy'ari At-Tantawi, makanan yang engkau berikan tamla'ul batn, itu memenuhi perutnya. Tapi cara engkau memberi itu tamla'ul qalb, itu memuaskan hatinya, menyenangkan hatinya. Ini sesuatu yang berbeda. Karena engkau memberi sedang bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Berikan yang terbaik. Nah, ini ikhwafillah rahimahumullah. Jadi ada orang yang beribadah dengan tawajjuh, sekedar saja dia melakukan ibadah dengan fisiknya, dengan raganya, secara zahir dia beribadah. Tapi ada orang yang beribadah dengan anwar al-muwajah. Dia merasakan kehadiran Allah dalam setiap ibadahnya, sehingga selalu dia berusaha beribadah yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebagai satu hikmah yang diingatkan oleh Ibnu Athaillah, yang mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah Ta'ala taufiknya, diberikan inayahnya,
sehingga meningkat kualitas ibadah kita dari ibadah yang sifatnya zahir kepada ibadah yang zahiran wa batinan, ya, lahir dan batin kita ikut serta dalam ibadah kita semuanya. Barangkali ini pembahasan kita, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sebelum ditutup, barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Ada? Ya, ada ya? Dicukupkan sampai di sini. Kalau tidak ada, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada keperluan.